Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membaca makalah yang sudah dibuat oleh kelompok kami yang berjudul Desain Antarmuka Website PT PAL Indonesia. Makalah ini disusun oleh 1. Riftanti Intan Nur Aini dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 015. Lalu Muhammad Ramadana dengan 3 digit NIM terakhir 016. Lalu Najamia Al-Firdausi dengan 3 digit NIM terakhir 017. Lalu Rangga Andika Dwindarto dengan 3 digit NIM terakhir 018. Lalu Kaila Saveria Nashwa dengan 3 digit NIM terakhir 019. Lalu ada Nadia Ervina dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 020. Dan Agnesia Junika Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 021. Pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri transportasi laut. Kemajuan teknologi ini memungkinkan penyedia jasa transportasi untuk meningkatkan kualitas layanan mereka dengan menyediakan platform pemesanan secara online. Hal ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan pemesanan, tetapi juga membantu penyedia jasa dalam mengelola permintaan secara lebih efisien. Namun, keberhasilan sebuah platform pemesanan online sangat bergantung pada desain antarmuka penggunanya. Desain antarmuka yang baik haruslah intuitif, responsif, dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Dalam konteks pemesanan kapal, antarmuka harus mampu menyajikan informasi yang jelas dan akurat tentang jadwal keberangkatan, rute perjalanan, jenis kapal, harga tiket, serta kesediaan tempat. Selain itu, antarmuka harus dirancang sedemikian rupa sehingga proses pemesanan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, tanpa hambatan yang berarti. Saat ini, masih banyak website pemesanan kapal yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek desain antarmuka pengguna. Akibatnya, pengguna seringkali mengalami kesulitan dalam navigasi, kebingungan dalam memahami informasi yang disajikan, dan ketidaknyamanan dalam proses pemesanan. Hal ini akan berdampak negatif pada kepuasan pengguna dan pada akhirnya berpotensi menurunkan jumlah pemesanan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah desain antarmuka website yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dalam melakukan permintaan pemesanan kapal secara online dengan fokus pada aspek visibility dan user experience. Diharapkan desain yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemesanan kapal. Tujuan tujuan penelitian ini ya, ini untuk menilai keefektivitas informasi yang disampaikan melalui website PT PAL Indonesia, melihat seberapa baik website tersebut dalam menyampaikan informasi mengenai perusahaan, produk, serta layanan yang tersedia. Penelitian ini akan mengevaluasi desain antarmuka pengguna untuk menentukan apakah desain website ini mendukung pengguna. Penelitian ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi bagian dari website yang dapat ditingkatkan lebih lanjut, menganalisa kinerja teknis website, dari kecepatan loading, halaman, respon pada perangkat, serta stabilitas website itu sendiri. Untuk ruang lingkup yang mencakup berbagai aspek penting dari website PT PAL, yakni penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk memberikan wawasan yang mendalam yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja serta efektivitas website agar dapat mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Pengertian UI dan UX. UI merupakan tampilan desain antarmuka dalam sebuah sistem seperti komputer, mobile platform, dan perangkat elektronik lainnya yang berfokus untuk memaksimalkan pengalaman user. Contoh komponen UI diantaranya adalah tombol, ikon tipografi, tema, layout, animasi, dan visual interaktif lainnya. Kemudian untuk UX merupakan proses pendesain suatu aplikasi dengan melakukan riset pasar. UX berfungsi untuk mengetahui dan menciptakan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan user. Optimalisasi UI UX dalam bisnis digital yang pertama adalah untuk pengembangan brand.
Pengembangan reputasi merek adalah aspek yang berpengaruh dalam menjaring konsumen. Ketika konsumen merasa puas dengan produk yang mereka pakai, mereka akan menjadi konsumen yang loyal dan enggan berpaling sehingga bisnis yang dijalankan mampu memperoleh keuntungan yang berkesinambungan atau sustainable. Kemudian yang kedua ada retensi pengguna. Retensi pengguna merupakan kemampuan sebuah bisnis mempertahankan pengguna yang pernah menggunakan aplikasi atau melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga adalah menaikkan traffic. Tidak semua aplikasi dibuat untuk memberikan jasa atau menjual aplikasi kepada pengguna. Ada banyak aplikasi yang hanya mengandalkan iklan sebagai pemasukan utama. Untuk mendapatkan profit, aplikasi tersebut hanya mengandalkan traffic dari para pengguna. Kemudian yang keempat ada menghemat waktu dan tenaga. Pengembangan UI dan UX yang baik dapat menjadi investasi jangka panjang bagi pengembang dan pemilik bisnis. Ketika tampilan antarmuka nyaman dipakai, pengembang tidak perlu melakukan pembaruan terus-menerus sehingga bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan konversi pengguna. Tingkat konversi adalah jumlah pengunjung sebuah aplikasi atau situs web yang melakukan transaksi atau beralih menjadi pengguna berbayar. Selanjutnya ada komponen dalam UI UX. Dalam pengembangan UI UX ada beberapa komponen penting yang berperan untuk mengarahkan perilaku pengguna dalam suatu aplikasi. Yang pertama ada Information Architecture atau IA, merupakan struktur informasi yang akan ditampilkan ke pengguna. Kemudian yang kedua ada Interaction Design, yaitu pengguna tidak berperan pasif dengan hanya memandangi produk layaknya sebuah karya seni. Mereka disebut pengguna karena menggunakan suatu produk yang terdapat interaksi di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada usability. Usability atau kegunaan berarti seberapa mudah pengguna menggunakan produk atau yang sering disebut dengan istilah user friendly. Hal tersebut merupakan tujuan dari komponen itu. Kemudian yang keempat ada wireframing atau prototipe kasar dalam pengembangan UI UX. Kemudian yang kelima ada visual design, yaitu ketika wireframe sudah selesai, visual designer akan menuangkan ide-idenya dalam bentuk, warna, dan juga font. Visual design merupakan komponen terakhir dan yang paling mudah untuk dikenali, dikomentari, bahkan dicela. Hal ini menyebabkan visual design menjadi bagian paling terlihat dalam UI UX. Selanjutnya ada studi kasus website pemesanan online. Yang pertama ada penelitian oleh Rini Fitria pada tahun 2021. Meneliti motivasi pembelian kopi secara online di Indonesia, di mana konsumsi kopi dan jumlah coffee shop semakin meningkat. Menggunakan metode kuantitatif berupa survei, penelitian ini menemukan bahwa pengguna mudah menggunakan skenario yang telah dibuat dalam prototype desain. Meskipun begitu, desain dianggap kurang rapi dan warnanya terlalu monoton. Namun dari segi fungsi, semua fitur bekerja dengan baik dan pengguna memahami fungsinya. Selanjutnya ada penelitian oleh Fajriati dan Yora ini pada tahun 2023 membahas perkembangan pesat bisnis kuliner UMKM di era globalisasi dan kebutuhan inovasi untuk bersaing. Menggunakan metode design thinking, penelitian ini mendesain ulang aplikasi rumah makan keluarga UMKM. Hasilnya adalah penciptaan brand media baru berupa desain UI UX yang menggunakan alat user persona. Desain ini menyelaraskan fitur-fitur dengan tujuan pengguna, sehingga membantu mencapai tujuan bisnis. Dan yang terakhir ada penelitian oleh Ahyani dan Agini pada tahun 2024. Bahas kendala pemesanan manual dan pengelolaan data lambat di Sinar Mulia Studios dalam bisnis e-commerce. Penelitian ini bertujuan merancang aplikasi pemesanan online self photo studio berbasis website untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Menggunakan metode design thinking, prosesnya meliputi tahap empatis hingga testing dengan calon pengguna. Hasilnya adalah sistem booking online yang responsif dan intuitif. Jadi diharapkan meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan di foto. Teknologi web terbaru. Teknologi web terus berkembang, memberikan peluang baru bagi perancang dan pengembang web untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Figma adalah alat desain antarmuka pengguna yang populer, memungkinkan desainer untuk membuat prototipe interaktif dan menguji desain secara real time. Figma mendukung penerapan teknologi web modern, memungkinkan desainer membuat prototipe aplikasi web yang interaktif serta menguji desain dengan pengguna sebelum pengembang.
Figma juga menyediakan alat untuk desain responsif, memastikan desain terlihat dan berfungsi baik di berbagai perangkat seperti desktop, eh, tablet, dan ponsel. Selain itu, Figma memfasilitasi kolaborasi antara desainer dan pengembang dalam desain web. Memastikan desain diterapkan dengan benar dan dipahami oleh semua pihak. Dan teknologi web modern dan Figma, perancang dan pengembang web dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya, terdapat metode penelitian. Tahap-tahap metode penelitian. Tahap-tahap dalam pengerjaan desain UI, proses bisnis PT PAL adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah. Pada tahap ini, perancang desain mengidentifikasi masalah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan saat menggunakan desain proses bisnis PT PAL. 2. Studi literatur. Pada tahap studi literatur, perancangan melakukan pendekatan dengan mencari sumber informasi dan mempelajari teori-teori yang akan dijadikan pedoman serta referensi untuk menyelesaikan permasalahan. 3. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap calon pengguna dan analisis terhadap perancangan desain UI yang akan dibuat, dengan mempertimbangkan nilai efisiensi, kenyamanan, dan dapat menjadi alat bantu pengguna agar lebih mudah saat menggunakan desain UI yang akan dibuat. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Studi kasus. Pada penelitian pembuatan rancangan desain UI proses bisnis PT PAL adalah tugas pasti dari dosen yang harus dikerjakan. Dengan metode studi kasus, kami dapat melakukan berbagai cara pengumpulan data seperti melakukan observasi atau pengamatan terhadap keluhan pengguna dan mengumpulkan beberapa data atau sumber. 4. Analisis sistem. Pada tahap ini diperlukan melakukan analisis lebih lanjut mengenai kebutuhan pengguna dan bagaimana pemodelan proses bisnis perusahaan PT PAL. Pada saat ini pemesanan atau pembelian PT PAL kapal hanya dapat dilakukan secara offline karena mengingat transaksi yang akan dilakukan sangat besar dan untuk mengurangi risiko kesalahpahaman antara perusahaan dan pelanggan. Namun pada saat ini kami membuat suatu rancangan desain UI untuk memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli melalui situs online. 5. Perancang sistem atau prototyping. Pada tahap ini dilakukan perancangan untuk melakukan uji coba, fungsionalitas, kinerja, serta mengevaluasi dan menyempurnakan sebuah desain sebelum diluncurkan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisa sistem. Dalam analisis sistem ini, BPMN digunakan untuk memodelkan sistem informasi permintaan pemesanan kapal. Berikut adalah BPMN untuk sistem informasi permintaan pemesanan kapal yang menggunakan sistem terkomputerisasi. Berikut ini ada penjelasan dari gambar mengenai permintaan pemesanan kapal online melalui aplikasi PT PAL. Yang pertama, pengguna dapat membuka aplikasi dan pengguna dapat melakukan daftar atau login terlebih dahulu. Lalu pengguna dapat memilih menu pesanan untuk membuka halaman pemesanan. Yang kedua, aplikasi mobile akan menampilkan halaman pesanan, di mana halaman pemesanan tersebut akan menampilkan formulir untuk mengisi data pemesanan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis dan ukuran kapal, fitur tambahan yang diinginkan, kustomisasi kapal yang diperlukan, email dan nomor telepon perusahaan, kebutuhan khusus dan informasi tambahan kapal, serta estimasi budget pemesanan kapal. Yang ketiga, pengguna dapat mengisi formulir dengan data yang benar dan lengkap. Pengguna juga dapat mengunggah dokumen pendukung jika diperlukan. Yang keempat, pengguna dapat mengirim permintaan pemesanan kapal dengan mengklik tombol kirim permintaan pemesanan. Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna. Jika datanya valid, sistem akan mengirimkan permintaan pemesanan kapal kepada tim SIUP. Yang kelima, tim SIUP akan menerima permintaan pemesanan kapal melalui email. Tim SIUP akan meninjau permintaan pemesanan kapal dan memastikan bahwa data yang dimasukkan benar dan lengkap. Jika datanya valid, tim SIUP akan memproses permintaan pemesanan kapal. Yang terakhir, N, di mana proses pemesanan kapal selesai, tim SIUP juga akan mengirimkan email kepada pengguna untuk
mengkonfirmasi pemesanan kapal, dan pemohon atau pengguna akan menerima email konfirmasi. Selanjutnya ada perancangan sistem. Yang pertama, use case diagram. Pada use case diagram di atas ini menggambarkan proses pemesanan kapal melalui aplikasi mobile. Ada dua aktor utama yang terlibat dalam sistem ini, yaitu pemohon dan tim SIUP. Aplikasi ini memiliki 3 fungsi utama yang terkait dengan masing-masing aktor. Aktor tim SIUP memiliki satu fungsi utama, yaitu memproses permintaan pemesanan kapal. Yang kedua ada use case skenario, di mana use case ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil oleh pengguna saat menggunakan fitur yang ada pada sistem. Salah satu skenario yang akan ditampilkan dalam subbab ini adalah input data pemesanan, yaitu use case-nya mengajukan permintaan pemesanan kapal, aktornya yaitu pemohon, entry condition-nya itu aktor telah login, flow of event-nya yang pertama aktor melakukan daftar login, yang kedua sistem menampilkan halaman pertama aplikasi, yang ketiga aktor memilih menu halaman pemesanan, yang keempat sistem akan menampilkan halaman menu pemesanan, yang kelima aktor menginputkan semua data yang ada pada formulir permintaan pemesanan kapal dan dokumen pendukung, yang keenam aktor memilih kirim permintaan pemesanan, dan yang terakhir sistem menampilkan pop-up permintaan pemesanan kapal terkirim. Untuk skenario alternatif di sini tidak ada, dan yang terakhir ada exit condition, yang dimana aktor berhasil mengirimkan permintaan pemesanan kapal. Selanjutnya ada prototipe aplikasi PTPal. Yang pertama ada halaman login, pengguna diminta untuk memasukkan email dan kata sandi, dan juga bisa login dengan akun Google yang ada. Selanjutnya ada halaman atur ulang kata sandi jika pengguna lupa dengan kata sandinya, dan pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi baru dan konfirmasi kata sandi yang baru. Selanjutnya, jika pengguna belum mempunyai akun, maka diarahkan untuk daftar akun terlebih dahulu dengan memasukkan email dan kata sandi. Selanjutnya, di halaman pertama aplikasi PTPal, di pojok kanan atas ada 3 garis, yaitu tombol untuk menu samping aplikasi yang berisi beranda informasi perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, pemesanan, kerangka kapal, dan kapal yang tersedia. Selanjutnya, halaman beranda dari aplikasi PTPal. Selanjutnya, ada halaman informasi perusahaan. Selanjutnya, ada halaman struktur organisasi dan visi misi. Selanjutnya ada halaman pemesanan. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan informasi kapal seperti jenis, ukuran, dan lain-lain, dan juga informasi pemesanan, nama perusahaan, email, telepon, kebutuhan khusus, estimasi budget, dan mengupload dokumen pendukung. Jika sudah, pengguna mengklik tombol kirim permintaan pemesanan dan akan muncul pop-up permintaan pemesanan terkirim. Selanjutnya ada halaman kerangka kapal. Selanjutnya ada halaman kapal yang tersedia. Lanjut kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada layanan pemesanan kapal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini menghasilkan sebuah prototipe aplikasi pemesanan kapal berbasis mobile. Aplikasi ini didesain menarik dan mudah digunakan atau user-friendly. Pengguna dapat dengan mudah melakukan pemesanan kapal kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, prototipe sistem informasi manajemen pemesanan kapal berbasis mobile ini memiliki beberapa kelebihan utama. Yang pertama, aplikasi ini mempermudah tim SIUP untuk manajemen pemesanan kapal. Yang kedua, dengan berbasis mobile ini, aplikasi bisa diakses oleh pengguna dari berbagai perangkat dan memberi kemudahan dalam melakukan pesanan. Dan yang ketiga, data pemesanan disimpan secara digital sehingga lebih transparan dan akurat dan mempermudah melihat riwayat pemesanan yang sebelumnya. Berikutnya saran untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan aplikasi pemesanan kapal berbasis mobile ini, disarankan untuk fokus pada pengujian beta yang melibatkan berbagai pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang beragam dan meningkatkan keamanan data serta mengintegrasikan berbagai metode pembayaran. Selain itu, menambahkan fitur pelacakan real-time dan notifikasi push untuk meningkatkan transparansi dan kenyamanan pengguna, dan juga optimalkan performa aplikasi dengan layanan pelanggan
24 jam. Dan terakhir, gunakan strategi pemasaran digital yang efektif dan jalin kemitraan dengan penyediaan layanan kapal untuk memperluas pilihan dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.